Oke, kita mulai saja. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini merupakan topik kita yang lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Saya coba dulu mengingatkan kembali pada topik pertemuan sebelumnya, itu strategi operasi jasa. Di dalam topik sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang alasan gagalnya suatu organisasi, kunci sukses berkompetensi, definisi strategi, jenis strategi bagi suatu organisasi, karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses, faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses, definisi dan ruang lingkup strategi operasi, dan materi yang berikutnya itu bidang keputusan manajemen operasi strategis. Di dalam topik yang minggu lalu juga pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah sedikit membahas strategi. Jenis strategi bagi suatu organisasi secara umum, itu ada strategi organisasi dan strategi fungsional. Tentunya di dalam strategi fungsional ini lebih lanjut akan kita bahas di dalam pertemuan sekarang. Kalau strategi organisasi itu sudah kita bahas bahwasannya itu merupakan strategi untuk mencapai atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Sementara strategi fungsional itu berkaitan dengan strategi-strategi yang ada di masing-masing fungsional organisasi. Jadi dalam pertemuan ini kita coba apa saja bagian daripada strategi fungsional itu. Oleh karena itu kita masuk pertemuan hari ini. Oke, ini dia ya. Lanjutan daripada strategi operasi jasa. Jadi materi ada 5 dalam pertemuan ini. Yang pertama sebagai pendahuluan saja. Yang kedua karakteristik intangibility dan strateginya. Materi yang ketiga karakteristik heterogeneity atau variability atau inkonsistensi dan beserta strategi-strateginya. Materi yang keempat karakteristik jasa inseparability dan beserta strategi-strateginya. Yang kelima karakteristik jasa yang perishability dan strategi-strateginya. Ini kita mulai dari pendahuluan dulu. Pada pertemuan kita kalau nggak salah yang kedua atau yang ketiga kita sudah menguraikan beberapa karakteristik jasa. Ada 4 karakteristik jasa secara umum, tapi kembali saya ulang kembali apa saja bagian daripada karakteristik jasa. Yang pertama karakteristiknya itu intangibility. Artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep intangibility ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. Kedua, pengertiannya itu yang tidak mudah didefinisikan, dirumuskan, atau dipahami secara rohaniah. Selanjutnya karakteristik jasa yang kedua yaitu disebut dengan heterogeneity atau variability atau disebut juga dengan inkonsistensi. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output. Artinya jasa itu beragam jenisnya. Terdapat banyak variasi bentuk, variasi kualitas, dan variasi jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Karakteristik jasa yang ketiga yaitu disebut dengan inseparability. Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, selanjutnya dijual, kemudian bisa dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Karakteristik jasa yang keempat, perishability. Artinya jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang, tidak dapat dijual kembali atau tidak dapat dikembalikan. Itulah 4 karakteristik jasa secara umum. Selanjutnya, masing-masing karakteristik tadi tentu ada permasalahan atau problema dari masing-masing karakteristik. Tentu bagaimana masing-masing karakteristik ini
bisa berjalan dengan baik, tentu perlu ada strategi, perlu ada cara untuk mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan dari masing-masing karakteristik jasa tersebut. Jadi kita mulai dulu bagaimana kita membuat strategi dari konteks karakteristik intangibility, bagaimana kita membuat strategi dengan pendekatan karakteristik jasa yang heterogeneity, bagaimana kita membuat strategi dengan pendekatan karakteristik jasa yang instability, dan bagaimana kita membuat strategi dengan pendekatan karakteristik jasa yang traceability. Jadi kita mulai pertama, karakteristik intangibility. Bila dilihat dari karakteristik ciri daripada intangibility tadi, maka secara garis besar problematika yang muncul sehubungan dengan karakteristik ini, yang pertama yaitu jasa atau layanan tidak bisa disimpan. Baru permasalahan berikutnya itu jasa relatif amat sulit dilindungi dengan hak paten. Biasanya kan kalau produk dalam bentuk barang itu ada hak ciptanya, ada hak patennya yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sementara jasa sulit untuk dipatenkan. Karena jasa itu kan jasa itu berbentuk tidak tampak, dan pada umumnya yang dihak patenkan itu ide, gagasan, temuan-temuan, tentu itu harus juga didukung sama dalam bentuk barang. Maka dikatakan ini kalau jasa sulit dilindungi dengan hak paten. Yang ketiga, permasalahan berikutnya itu tidak mudah mengkomunikasikan dari suatu layanan atau jasa kepada calon konsumen. Problematika yang keempat, harga jasa sulit untuk ditetapkan. Jadi pada umumnya belum ada standar harga untuk suatu jasa. Untuk suatu layanan jasa yang diberikan pemberi jasa tentu berbeda-beda sesuai dengan kualitas yang mereka berikan, tingkat akurasi layanan yang diberikan, ya kan? Baru standar kepuasan yang mereka tetapkan untuk konsumen, begitu dia. Sementara kalau produk dalam bentuk barang, tentu untuk menetapkan harga sesuai dengan biaya operasional yang digunakan dan ditambah dengan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Begitu dia ya, kalau jasa sangat sulit untuk ditetapkan harganya. Selanjutnya, untuk mengatasi berbagai masalah yang keempat tadi ini yang disebutkan, maka alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan dengan cermat untuk mengantisipasi tadi karakteristik permasalahan tadi, itu ada beberapa strategi yang kita buat di sini. Yang pertama, manajemen bukti fisik. Yang kedua, personalisasi layanan. Yang ketiga, manajemen komunikasi getok tular. Itu istilahnya getok tular. Yang keempat, manajemen citra korporat. Yang kelima, manajemen biaya. Yang keenam, manajemen komunikasi purna beli. Kita coba lihat satu persatu dari masing-masing strategi. Manajemen bukti fisik, strategi yang pertama. Tantangan terbesar dalam mengelola layanan atau jasa adalah tangibilize the intangible, baik secara fisik maupun secara mental. Setidaknya ada 4 strategi spesifik yang bisa diterapkan. Yang pertama disebut dengan physical representation strategy, yakni menambahkan elemen-elemen tangible relevan pada jasa atau layanan. Ini sebagai contoh saya berikan sederhana aja. Misal, banyak hotel mewah yang sengaja memarkir mobil-mobil mewah di depan lobi hotelnya dalam rangka mengkomunikasikan citra kualitas, eksklusivitas, dan jasa berkelas atas. Makanya, bila kita lihat yang sudah ada, hotel-hotel yang mewah, tentu di sekitaran lobinya itu ada parkiran yang tentu menempatkan kendaraan-kendaraan yang menunjukkan bahwasanya hotel itu memiliki citra yang baik, berkualitas, kelihatan mewah, eksklusif dan sebagainya. Yang kedua, bagian dari manajemen bukti fisik, strateginya adalah visualization strategi, yaitu membuat jasa tampak lebih tangible secara fisik dan mental. Salah satu cara efektif untuk mewujudkannya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini kemajuan teknologi di dalam memperkenalkan produk-produk
Di beberapa negara sudah menggunakan seperti layar besar yang menunjukkan tampilan-tampilan produk yang dipromosikan. Tentu itu tampilan tadi ditempatkan di beberapa posisi inti kota, jalan-jalan inti kota. Seperti yang sudah saya lihat-lihat itu ada di Korea begitu ya, ada di Cina, mereka menggunakan teknologi informasi berbasis digital untuk mempromosikan suatu produknya. Yang ketiga, bagian dari manajemen bukti fisik yaitu association strategi, yaitu menggunakan metafora dalam komunikasi pemasaran sebagai cara meningkatkan mental tangibility dan specificity. Sebagai contoh, sejumlah perusahaan mengintegrasikan logo atau simbolnya dengan mental impression spesifik tentang apa yang mereka lakukan. Di antaranya, penerbangan Qantas Airways yang menggunakan gambar hewan kanguru sebagai logo untuk tujuan penerbangan Australia. Karena hewan kanguru itu sendiri berasal dari negara Australia. Tentu salah satu penerbangan di situ yaitu Qantas Airways menggunakan logo mereka yaitu gambar hewan kanguru. Contoh lain banyak juga produk-produk di Indonesia yang menggunakan hewan. Ya kan, ada jamu yang logo ayam begitu ya, dan seterusnya. Yang selanjutnya keempat, bagian daripada manajemen bukti fisik itu documentation strategi, yaitu menampilkan aspek-aspek produksi jasa atau layanan yang semula tidak tampak bagi pelanggan. Strategi berikutnya yaitu personalisasi layanan. Strategi ini bisa dilaksanakan dengan cara memanfaatkan sumber daya personal lebih banyak dibandingkan sumber daya lainnya. Artinya, personalia atau karyawan yang sebagai aset daripada perusahaan tentu harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya untuk menyeimbangkan berbagai sumber daya lainnya seperti teknologi. Memang seperti kita ketahui, teknologi sangat penting dalam menunjang pelayanan. Tentu kan teknologi itu memiliki keterbatasan. Tetap manusia memang harus mengendalikan, harus mengarahkan, dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Makanya personalisasi layanan itu perlu menempatkan orang-orang yang bisa komunikatif kepada orang lain. Makanya seperti yang kita lihat, bahwasanya orang-orang yang di call center itu ya kan, orang-orang yang bisa komunikasi ya kan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu menginformasikan dengan baik produk yang mereka tawarkan. Strategi berikutnya itu manajemen komunikasi getok tular. Ini istilah daripada getok tular. Strategi ini direalisasikan lewat upaya menstimulasi atau mendorong komunikasi getok tular atau word of mouth communication. Misalnya, ini biasanya kalau dalam usaha jasa seperti hotel, restoran, ya kan, dan sebagainya, ada kata-kata atau kalimat yang mereka sampaikan, bila Anda tidak puas, beritahukan kami. Tetapi bila Anda puas, beritahukanlah rekan-rekan Anda. Ini sebagai bentuk komunikasi untuk apabila ada kekurangan tentu diinformasikan kepada perusahaan. Tetapi ketika konsumen merasa puas, maka informasikanlah. Nah, jadi biasanya informasi yang baik atau promosi yang baik itu bisa berasal dari konsumen, karena konsumenlah yang akan menyampaikan langsung atas pengalaman mereka di dalam menggunakan layanan jasa dari suatu perusahaan. Yang keempat, manajemen citra korporat. Cara yang bisa dilakukan adalah menciptakan citra organisasi yang kuat, konsisten, dan terintegrasi melalui iklan, logo atau simbol, perilaku manajemen, dan karyawan yang positif, seperti responsif, etis dalam kaitan etika, peduli akan lingkungan, dan isu-isu sosial, terpercaya, dan seterusnya. Jadi supaya bisa image perusahaan itu baik di mata konsumen, maka sampaikanlah, berperilakulah dengan baik kepada konsumen.
Responlah terhadap tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar dari konsumen sebagai bentuk apresiasi untuk memperbaiki berbagai kelemahan-kelemahan layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Etis, itu berkaitan sopan santun di dalam menyampaikan informasi, di dalam melayani harus memiliki etika, dan seterusnya. Strategi berikutnya itu manajemen biaya. Strategi ini diwujudkan dengan cara mengimplementasikan manajemen dan akuntansi biaya secara efektif dalam rangka mendukung harga seakurat mungkin, sehingga bisa menutup biaya, menghasilkan tingkat laba sesuai harapan terjangkau dan sesuai dengan daya beli dan kesediaan pelanggan untuk membayar sekaligus kompetitif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Strategi yang keenam, manajemen komunikasi purna beli. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan komunikasi purna beli diantaranya mengumpulkan informasi berkenaan dengan kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, saran dan kritik pelanggan, serta menyampaikan informasi produk atau jasa baru, serta program promosi baru kepada mereka. Jadi ketika perusahaan sudah menyampaikan atau menjual produknya kepada konsumen, dan konsumen sudah menggunakan layanan atau produk yang diberikan perusahaan, maka perusahaan itu harus bertanya kembali, mengkomunikasikan kembali atas produk yang mereka jual. Sebagai contoh, kepada konsumen ditanyakan, bagaimana dengan layanan kami? Apakah Anda sudah merasa puas atau tidak? Bagaimana harga, kualitas produk yang sudah kami tawarkan? Apakah sudah memuaskan kepada konsumen? Nah, tentu itu akan ditanyakan perusahaan kepada konsumen. Dan ketika konsumen menyampaikan berbagai saran, keluhan, kritikan sebagai masukan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang masih ada memiliki kelemahan, tentu itu menjadi suatu nilai informasi yang baik kepada perusahaan untuk memperbaiki jasa layanan atau produk yang mereka tawarkan. Itulah bagian daripada manajemen komunikasi purna beli. Komunikasi setelah dilakukan transaksi, komunikasi setelah konsumen sudah mengkonsumsi produknya atau menggunakan produknya. Selanjutnya, karakteristik jasa yang kedua yang berkaitan dengan heterogeneity, variability, atau inkonsistensi. Dari karakteristik ini tentu ada masalah. Bagaimana masalah itu bisa diatasi, tentu harus kita butuhkan strategi. Jadi kita lihat dulu, layanan bersifat sangat variabel atau heterogen karena merupakan non-standardized output. Artinya bentuk, kualitas, dan jenisnya sangat beraneka ragam atau bervariasi, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut dihasilkan. Variabilitas pengalaman dan kualitas layanan dikarenakan tiga hal. Pertama, kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian layanan. Yang kedua, moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan. Yang ketiga, beban kerja perusahaan. Tentunya faktor-faktor ini menghadirkan tantangan sendiri dalam upaya setiap perusahaan mengembangkan citra merek yang konsisten sepanjang waktu. Untuk menekan dampak negatif daripada variabilitas kualitas layanan, maka ada 4 alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan secara cermat untuk mengatasi permasalahan karakteristik heterogeneity atau variabilitas. Apa saja itu? Yang pertama, strateginya investasi pada manajemen sumber daya manusia. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah berinvestasi pada proses rekrutmen, seleksi, pemotivasian, pelatihan, dan pengembangan karyawan, terutama public contact personal. Di dalam teori manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya aset yang paling penting adalah sumber daya manusia atau karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa berhati-hati, ya kan? Perusahaan harus cermat di dalam memilih, menempatkan, dan mengembangkan karyawan-karyawan mereka, terutama di bagian layanan yang langsung kontak kepada konsumen. Itu hal yang perlu diperhatikan. Dan ketika karyawan itu diterima, maka perusahaan harus bersedia mengeluarkan biaya, berinvestasi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi atau keterampilan karyawan. Sehingga dengan meningkatnya keterampilan mereka, dengan meningkatnya kompetensi karyawan,
diupayakan mereka akan memiliki kinerja yang baik secara individu. Tentu akhirnya kinerja individu itu akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Strategi yang kedua itu industrialisasi jasa atau layanan. Upaya ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Misalnya, menawarkan jasa atau layanan alternatif melalui internet, call center, dan sebagainya, serta pembakuan proses operasi jasa. Misalnya, meningkatkan konsistensi kinerja karyawan melalui prosedur kerja yang rinci. Selanjutnya, strategi yang ketiga disebut dengan strategi service customization. Artinya perusahaan meningkatkan interaksi antara organisasinya dan para pelanggan sedemikian rupa sehingga layanan yang diberikan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individual setiap pelanggan. Strategi yang keempat, pemantauan kepuasan pelanggan. Informasi balikan atau feedback dari pelanggan merupakan masukan berharga bagi perusahaan, baik sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan maupun sebagai sumber inspirasi pengembangan produk baru. Pemantauan kepuasan pelanggan bisa dilakukan secara pasif, baik itu melalui sistem kontak saran dan keluhan, saluran bebas pulsa atau website, maupun melalui saluran aktif seperti melakukan survei kepuasan pelanggan. Artinya untuk mendapatkan informasi umpan balik dari pelanggan mengenai kepuasan pelanggan, mengenai kualitas produk yang sudah tersampaikan kepada pelanggan atau konsumen, maka perusahaan harus memperoleh informasi. Tentu informasi itu dibutuhkan sebagai indikator atau pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan terhadap produk layanan yang mereka berikan. Selanjutnya, karakteristik jasa inspirability. Di dalam karakteristik jasa ini tentu ada permasalahannya. Tentu apa strategi yang digunakan di dalam mengatasi permasalahan itu, ada faktor pertimbangan dalam memenuhi karakteristik inspirability. Di antaranya yaitu, pertama, keberhasilan penyampaian layanan atau jasa harus didukung oleh kemampuan organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan dan pengembangan karyawannya secara efektif. Jadi kembali lagi tadi berkaitan dengan teori manajemen sumber daya manusia, prinsip aset penting merupakan karyawan itu harus dipahami oleh perusahaan dengan baik. Sehingga untuk memilih dan menempatkan karyawan, untuk mengembangkan karyawan, harus betul-betul diperhatikan demi mendukung keberhasilan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Baru faktor pertimbangan lainnya yaitu pemberian perhatian khusus pada tingkat partisipasi atau keterlibatan pelanggan dalam proses penyampaian layanan. Ini hampir sama tadi yang sebelumnya kita berikan kesempatan kepada pelanggan atau konsumen di dalam menyampaikan informasi terhadap produk yang mereka gunakan. Yang faktor pertimbangan yang ketiga, ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendukung layanan. Ini berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan di dalam penyampaian layanan jasa yang dari perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya, berbagai permasalahan berkenaan dengan karakteristik inspirability, maka dapat ditangani atau diatasi melalui beberapa strategi. Kita lihat pertama manajemen sumber daya manusia. Ini kembali lagi diingatkan bahwasanya proses rekrutmen, seleksi, serta pelatihan dan pengembangan karyawan, terutama karyawan yang berada pada garda terdepan layanan atau disebut dengan frontliner, menjadi aspek krusial, aspek penting yang mempengaruhi kemampuan perusahaan melayani pelanggan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengelola konsumen atau managing customer. Agar tercipta suasana penyampaian layanan yang nyaman dan menyenangkan semua pihak, maka ada baiknya perusahaan mengkomunikasikan skenario yang jelas berkaitan peran dan kewajiban setiap pelanggan selama proses penyampaian layanan. Yang dimaksud dengan skenario di sini adalah rangkaian perilaku yang diharapkan akan dipelajari dan diikuti oleh pelanggan. Dan tentu saja juga oleh karyawan selama proses penyampaian layanan. Strategi ketiga yaitu mengelola lokasi layanan. Perusahaan berupaya menggunakan beberapa lokasi layanan
Artinya layanan tidak terpusat di satu tempat saja dan karenanya mudah diakses dan relatif mudah untuk didatangi oleh pelanggan. Artinya perusahaan harus membuka layanan lainnya atau kantor layanan yang bisa dijangkau oleh konsumen yang di luar daripada di kantor pusatnya. Artinya perusahaan bisa menambahkan unit layanannya. Makanya seperti Bank BRI, ya, Bank Rakyat Indonesia itu sampai ke pelosok desa. Mereka ada di tingkat unit-unit desanya. Itulah strategi mereka untuk bisa dijangkau ke masyarakat yang lebih jauh, lebih kecil, dan sebagainya. Yang selanjutnya karakteristik perishability dan strateginya. Perishability berarti bahwa jasa atau layanan adalah komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang, tidak dapat dijual kembali atau tidak dapat dikembalikan. Dalam rangka mengelola penawaran jasa atau layanan, ada beberapa alternatif strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, memperkirakan karyawan paruh waktu. Perusahaan mempekerjakan karyawan kasual dan paruh waktu pada periode waktu sibuk, sehingga perusahaan dapat memenuhi semua permintaan pelanggan. Artinya ketika perusahaan menghadapi situasi yang memang membutuhkan banyak tenaga kerja, membutuhkan penanganan layanan yang maksimal di hari-hari tertentu, di waktu tertentu, maka perusahaan harus memikirkan tambahan personel untuk bisa memberikan layanan yang maksimal, layanan yang tepat waktu kepada konsumen. Ini saya contohkan kantor pos. Ini selalu kantor pos menerapkan strategi ini, yaitu mempekerjakan pelajar dan mahasiswa. Ya tentu ini pelajar-pelajar atau mahasiswa yang magang, praktek kerja. Mereka manfaatkan untuk sebagai tenaga tambahan untuk mendukung layanan mereka ketika di saat hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Tujuannya supaya layanan yang mereka berikan bisa maksimal, bisa terpuaskan oleh konsumen, kan begitu. Strategi yang kedua, berbagi fasilitas layanan. Perusahaan menyewa atau berbagi fasilitas dan peralatan tambahan dengan penyedia layanan lain. Ini saya contohkan sejumlah rumah sakit di Sydney, misalnya bekerja sama dalam hal penyediaan berbagai fasilitas pemeriksaan medis tertentu. Memang di beberapa rumah sakit di Indonesia juga sudah menjalin kerjasama antara rumah sakit A kepada rumah sakit B untuk menyediakan jasa fasilitas. Karena pada umumnya perusahaan atau usaha itu kan memiliki keterbatasan modal, keterbatasan biaya, sehingga tidak bisalah sepenuhnya mereka menyediakan fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu, masing-masing rumah sakit harus bisa bekerja sama untuk memenuhi penggunaan berbagai fasilitas di bidang medis. Yang ketiga, pengalihan aktivitas downtime. Perusahaan menjadwalkan aktivitas downtime selama periode permintaan sepi. Artinya, selama periode sibuk, setiap karyawan hanya melaksanakan tugas-tugas pokok. Sementara aktivitas yang bisa ditunda seperti tugas administrasi dan pemeliharaan rutin akan dilaksanakan pada saat permintaan sepi. Jadi, dalam konteks strategi ini, ketika ada periode waktu sibuk, seperti yang tadi, ketika masa-masa hari besar, ya kan, maka mereka harus fokus dulu terhadap tugas-tugas pokok, seperti pelayanan langsung kepada konsumen. Dan tugas-tugas yang bersifat administratif dan bersifat yang rutinitas lainnya itu bisa ditunda. Tetapi itu bisa difungsikan kembali ketika mereka sudah waktu senggang, waktu sudah longgar. Yang keempat, strateginya adalah pelatihan silang atau cross training. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan silang bagi para karyawan, sehingga setiap karyawan memiliki berbagai keterampilan dan dapat saling membantu apabila di departemen lain super sibuk, sementara di departemennya sendiri sedang menganggur. Sebagai contoh, departemen pemasaran memberikan pengetahuan
pengalamannya kepada Departemen Keuangan. Tentu itu dimaksudkan supaya di Departemen Keuangan tentu memahami atau bisa mampu merasakan tugas-tugas di Departemen Pemasaran. Ketika Departemen Pemasaran mengalami penanganan yang maksimal, tentu personel-personel yang di Departemen Keuangan bisa dilibatkan, bisa diikutsertakan untuk menangani sementara di Departemen Pemasaran. Hal ini sudah pernah saya terapkan ketika kami ada di pabrik kelapa sawit. Jadi masing-masing divisi, masing-masing unit di dalam suatu pabrik, karyawannya kami libatkan. Ketika di unit A kosong atau longgar mereka, maka di unit B bisa ditempatkan di unit yang lagi sibuk. Dan seterusnya seperti itu. Yang kelima, strateginya itu meningkatkan partisipasi pelanggan. Artinya partisipasi pelanggan itu bisa ditingkatkan melalui berbagai cara. Artinya libatkanlah, ikut sertakanlah konsumen Anda di dalam hal pengambilan keputusan, di dalam hal pengembangan produk melalui saran-saran, kritikan, dan berbagai cara lainnya yang tentu keterlibatan pelanggan itu sangat penting bagi perusahaan untuk mendukung keberhasilan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkatnya. Lebih lanjut nanti bisa baca sendiri dan kita buka diskusi lah ya. Diskusi dari materi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sampaikan melalui Classroom.